Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Nursia Fitri, SEMSI, selaku dosen Manajemen Logistik dari MB4B. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai logistik dan customer service. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Stefana Dia Patricia Silalahi. Perkenalkan, nama saya Sepnara Angel Tambunan. Perkenalkan, nama saya Danis Randi Putra. Perkenalkan, nama saya Ica Elgiana Pakpahan. Dan saya sendiri, Genoveva Agita Berupinem. Nah, berikut adalah topik-topik pembahasan kami pada kali ini. Yang pertama itu unsur-unsur dalam pelayanan pelanggan. Nah, langsung saja kepada topik yang pertama, unsur-unsur dalam layanan pelanggan. Ada 4 unsur-unsur dalam layanan pelanggan. Yang pertama yaitu waktu siklus pengiriman pesanan. Nah, pengiriman pesanan harus dijaga agar sampai dalam tepat waktu. Ketidaktepatan dalam siklus pengiriman pelanggan itu biasanya disebabkan oleh pemrosesan pesanan yang sangat panjang. Oleh sebab itu, dalam hal pemrosesan pesanan sebaiknya dilakukan sesuai tenggat waktu yang ada. Nah, yang kedua adalah keandalan inventory. Perusahaan harus mengecek stok barang atau inventory mereka sebelum mempromosikan barangnya. Nah, stok barang harus bisa memenuhi permintaan konsumen nantinya. Jika tidak tersedianya stok barang akan mempengaruhi tingkat layanan pelanggan dan selanjutnya akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan atau hilangnya kredibilitas bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu adalah konsistensi dan frekuensi dalam penyampaian. Perusahaan harus memastikan pemeliharaan periode pengiriman yang sama atau serupa selama periode waktu untuk mengirimkan bahan kepada pelanggan. Ini berarti bahwa perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas logistik dan juga efisiensi dalam efektivitas keseluruhan rantai pasoknya. Nah, hal tersebut harus diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penambahan pembiayaan. Nah, yang keempat yaitu faktor lainnya. Selain faktor reguler, ada juga faktor lain yang harus diperhatikan oleh perusahaan seperti aktivitas pengumpulan pesanan, frekuensi kunjungan salesman kepada pelanggan, sistem penagihan, tingkat komunikasi antara pelanggan dan pemasok juga harus mendapat perhatian. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadinya miskomunikasi antar perusahaan dengan konsumennya. Nah, untuk topik yang kedua yaitu fase-fase dalam layanan pelanggan, saya serahkan kepada Sakna. Baik, saya akan lanjutkan mengenai fase-fase dalam layanan pelanggan. Yang pertama adalah fase pratransaksi. Pada fase ini, kebijakan perusahaan harus jelas baik dalam ukuran kuantitatif dan ukuran kualitatif, termasuk tingkat layanan yang diberikan sehingga dapat membangun kredibilitas di pasar dan menciptakan citra yang baik di antara pelanggan dan calon pelanggan. Yang pertama adalah kebijakan layanan pelanggan. Pernyataan kebijakan layanan pelanggan memberikan standar layanan untuk perusahaan tersebut. Yang kedua adalah aksesibilitas. Aksesibilitas mengacu pada kemudahan pelanggan agar dapat menghubungi perusahaan. Yang ketiga adalah membangun organisasi dalam rangka mengimplementasikan turunan kebijakan pada layanan pelanggan. Perusahaan harus memformalkan struktur pelaporan, mendelegasikan wewenang, dan juga mengalokasikan tanggung jawab. Yang keempat adalah penataan layanan. Harapan pelanggan, standar industri, dan standar layanan yang ingin dipertahankan oleh perusahaan merupakan dasar dari setiap layanan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Inovasi dalam pelayanan yang sangat diperlukan. Yang kelima adalah edukasi pelanggan. Edukasi pelanggan penting karena dapat mengurangi keluhan pelanggan terhadap pengiriman produk, operasi usaha mereka dan pemeliharaan barang yang telah sampai kepada konsumen. Yang keenam adalah desain dan fleksibilitas sistem. Saat mendesain sistem, perhatian harus diberikan dengan menganggap bahwa semua pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pelanggan. Next, yang kedua adalah fase transaksi. Selama fase ini, layanan pelanggan dikaitkan dengan tugas rutin yang harus dilakukan dalam rantai pasok logistik. Yang pertama adalah keandalan pemenuhan pesanan. Keandalan pemenuhan pesanan adalah faktor kunci. Perlu ada keandalan dalam pemenuhan pesanan dalam jangka waktu yang disepakati dan juga sehubungan dengan kuantitas dan kualitas bahan yang dipesan. Yang kedua adalah kenyamanan pemesanan.
Kemudahan dalam melakukan pemesanan, ada berbagai hambatan untuk ini seperti kertas kerja yang dibutuhkan oleh pemasok, kepatuhan terhadap berbagai prosedur, persyaratan pembayaran yang rumit, dan jaringan komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah penundaan pesanan. Terkadang pelanggan dapat menunda seluruh pesanan atau beberapa bagian, yang berarti pelanggan harus menjadwal ulang persyaratannya. Yang keempat adalah konsistensi pengiriman. Konsistensi pengiriman berupa repeat order atau pembelian ulang barang tersebut. Yang kelima adalah produk pengganti. Mungkin ada beberapa situasi di mana produk yang dipesan tidak dapat dikirim karena masalah produksi atau kualitas tertentu. Next, yang ketiga adalah fase pasca transaksi. Ini adalah fase di mana kepuasan pelanggan dipastikan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang pertama adalah informasi status pesanan. Dalam transaksi bisnis to bisnis dan e-commerce, setelah pelanggan melakukan pembayaran sebagai uang muka, maka harus ada umpan balik mengenai status pengiriman. Yang kedua adalah keluhan, klaim, dan pengembalian pelanggan. Tanggung jawab penjual belum berakhir setelah produk dikirim kepada klien. Terkadang produk rusak selama transit atau produk mungkin tidak sesuai dengan persyaratan dari pelanggan. Yang ketiga adalah pemasangan produk, commissioning, dan hambatan teknis. Ini adalah bagian dari layanan purna jual karena produk yang rumit terkadang dapat menimbulkan hambatan teknis selama masa garansi. Dan yang terakhir adalah kesadaran dan pelatihan pelanggan. Untuk produk yang secara teknis kompleks, penjual harus perlu melatih dan mendidik pengguna tentang bagaimana cara mengoperasikan produk yang dibelinya tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya adalah mempertahankan pelanggan yang akan dipresentasikan oleh Danis. Terima kasih kepada moderator. Apa sih tujuan mempertahankan pelanggan? Mempertahankan pelanggan adalah fokus utama pemasaran, sehingga organisasi perusahaan harus melakukan lebih banyak upaya dalam mempertahankan pelanggan selain mendapatkan pelanggan baru. Banyak pelanggan yang mereka dapatkan dalam 6 bulan atau 1 tahun yang lalu itu merupakan salah satu contoh dari mempertahankan pelanggan. Dalam perspektif biaya, mempertahankan pelanggan lebih efisien daripada mendapatkan pelanggan baru. Komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth akan mengurangi biaya promosi dan akan lebih cepat mendapatkan popularitas. Bagaimana sih mempertahankan pelanggan? Kepuasan pelanggan harus diciptakan sehingga mereka tidak mempertimbangkan pemasok lain. Diperlukan adanya standar tertentu yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengendalikan kinerja layanan mempertahankan pelanggan tersebut. Ada berbagai standar yang harus tersedia seperti waktu siklus pemesanan, kenyamanan pemesanan, frekuensi pengiriman, prosedur klaim, dan lain-lain. Cara-cara mempertahankan pelanggan yaitu memberikan diskon atau hadiah, memberikan pelayanan yang terbaik, melakukan survei pelanggan, membuat komunitas aktif, menginformasikan produk terbaru kepada pelanggan, fokus pada pelanggan, menyediakan kode referral, dan lebih personal terhadap pelanggan. Cara mempertahankan pelanggan di masa digital ini akan jauh lebih mudah karena ada banyak channel pemasaran yang bisa digunakan untuk menjangkau pelanggan seperti media sosial dan melalui email marketing. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah peranan customer service dalam logistik bisnis yang akan dipresentasikan oleh Ica. Terima kasih kepada moderator. Saya ambil alih. Kita masuk pada topik peranan customer service dalam latihan logistik bisnis. Kepercayaan dan loyalitas konsumen pasti menjadi salah satu aspek penting bagi kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, pentingnya customer service untuk dijadikan. Tujuan dasar dari customer service adalah untuk memberikan nilai kepada pelanggan atas uang yang mereka keluarkan untuk sebuah produk. Maksud dari nilai ini kita dapat memberikan layanan kepada mereka atas uang yang diberikan mereka kepada kita untuk pembelian produk kita. Adanya customer service dapat mengurangi kemungkinan timbulnya masalah dalam pengalaman pemesanan konsumen, terutama ketika konsumen mengalami hambatan tidak terduga. Seperti ketika mereka sebelum melakukan pembelian barang, pasti mereka ingin mencari tahu mengenai produk yang akan mereka cari. Nah, dari situ kita akan menerangkan produk yang mereka cari agar mereka tidak keliru akan produk yang ingin mereka konsumsi dari produk kita. Kita masuk ke topik berikutnya mengenai alasan pentingnya peranan customer service. Berikut adalah alasan pentingnya peranan customer service, yaitu 1, mewujudkan transparansi.
seorang konsumen akan merasa lebih senang mengetahui kabar update mengenai produk atau barang-barang baru, terutama yang berkaitan dengan barang-barang yang akan mereka beli. Seperti kita pasti terpacu untuk melihat produk-produk baru yang mungkin kita butuhkan, dan kita akan mencari produk yang menurut kita baik untuk kita. Sehingga kita mencari layanan yang dapat membantu kita dalam hal informasi produk tersebut. Kita masuk kedua, yaitu konsumen menginginkan respon cepat. Maksudnya ini, ketika proses logistik bisnis transparansi, maka konsumen pasti memiliki pertanyaan tentang pesanan mereka. Ketika mereka mempertanyakan hal itu, penting untuk menjawab dengan cepat sebelum konsumen mulai bertanya lagi tentang pengembalian barang, diskon, ataupun pengembalian uang. Maksudnya di sini, ketika seseorang telah membeli produk kita, tidak sampai di situ saja. Pasti mereka bertanya, bagaimana produk kami, udah sampai mana, dan bagaimana sistem menyampaikannya kepada kami. Nah, sebelum hal itu tersebut, kita harus memberikan jaminan kepada mereka bahwasanya produk mereka aman-aman saja dengan memaparkan bagaimana proses berikutnya. Sebelum mereka jadi berubah pikiran tentang pengembalian uang, diskon, atau mungkin mereka tidak jadi membeli produk kita. Ketiga itu, konsumen menginginkan informasi yang jelas. Contoh dari menginginkan informasi yang jelas ini kita dapat memberikan seperti mencantumkan waktu pengiriman yang dapat memberikan informasi waktu pengiriman kepada mereka dengan jelas dan memberikan ekspektasi kapan konsumen akan menerima pesanan mereka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh studi kasus mengenai layanan customer yang akan disampaikan oleh Stefana, maaf. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya ambil alih. Setelah mendengar penjelasan dari rekan-rekan kami yang tadi, maka saya akan mengambil salah satu studi kasus dari perusahaan asing, yaitu Samsung. Jadi Samsung sendiri adalah perusahaan dari Korea Selatan yang didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938. Lanjut. Selanjutnya, ini adalah beberapa barang yang dihasilkan oleh Samsung sendiri, mulai dari handphone, kulkas, televisi, laptop, AC, hingga aksesoris seperti baterai, charger, headset, dan kabel data. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu offline store dari Samsung yang sering kita temui, contohnya seperti di mall. Jadi, di gambar atas adalah gerainya, dan di bawah adalah salah satu sales promotor yang menyambut kita apabila kita memasuki toko mereka. Mereka biasanya akan menyebutkan salam seperti selamat datang di toko kami. Lanjut. Apa saja sih layanannya? Nah, saya akan memaparkan beberapa pelayanan customer yang diberikan oleh Samsung kepada konsumennya sendiri. Untuk pertama adalah fase pratransaksi dari perusahaan Samsung itu adalah mereka menyediakan kontak center yang tersedia selama 24 jam. Selanjutnya layanan bahasa isyarat yang terbuka hanya sampai Senin sampai Jumat saja. Selanjutnya live chat 24 jam, WhatsApp 24 jam, serta akun sosial media mereka seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Untuk info lebih lanjut, kita dapat mengunjungi website mereka di www.samsung.com. Lanjut. Nah, ini adalah fase transaksi. Kenapa bisa terjadinya fase transaksi? Apabila seorang konsumen tersebut telah yakin bahwa pilihan mereka adalah tepat. Mereka melakukan pembelian Samsung, produk Samsung itu bisa melalui online ataupun offline. Pihak Samsung sendiri juga memberikan janji di mana apabila mereka membeli Samsung yang mereka perjualkan, maka mereka sendiri tidak akan pernah mengingkari seperti harga yang tidak akan pernah berubah serta pengiriman yang selalu sesuai dengan ekspektasi atau yang mereka janjikan. Selanjutnya mereka juga menyediakan layanan pembayaran seperti via BCA, Visa, debit, BCA, Flash, Mandiri, dan juga bisa mendapatkan cicilan 3-6 bulan. Selanjutnya mereka juga membuat sistem PO atau pre-order apabila barang yang konsumen itu inginkan tidak tersedia. Lanjut.
Nah, setelah terjadinya fase transaksi, maka terjadilah pasca transaksi. Kenapa bisa terjadinya pasca transaksi ini? Ini berfungsi agar apabila konsumen tersebut telah melakukan peristiwa jual membeli dan menjual dengan penjual Samsung tersebut, konsumen tersebut tidak akan hilang dengan sendirinya. Jadi Samsung itu menyediakan beberapa fitur atau layanan yang dapat mempererat hubungan konsumen dengan pihak Samsung sendiri, seperti menyediakan layanan keluhan pelanggan, yakni Samsung Service Center. Mereka membuka 2 jasa, yaitu seperti pada gerainya sendiri offline, dan juga bisa melalui hotline atau live chatnya sendiri. Selanjutnya adalah Samsung menerima bentuk kerusakan di luar konsumen, atau saat ekspedisi atau softwarenya yang rusak, mereka akan memberikan garansi. Nah, garansi ini berfungsi agar ketika konsumen dari pembeli Samsung tersebut tidak mendapatkan barang sesuai ekspektasi mereka, maka Samsung akan memberikan tanggung jawab berupa garansi. Jadi dalam bentuk garansi ini, konsumen hanya perlu datang kepada Samsung Service Center dan menunjukkan nota dari pembelian mereka. Selanjutnya mereka akan memberikan tanggung jawab sesuai dengan masa garansi yang mereka berikan. Selanjutnya adalah Samsung melayani pemasangan produk dengan gratis, seperti yang kita alami di kehidupan kita. Apabila kita membeli televisi dari produk atau merek Samsung, maka mereka akan datang dan memasang dengan sendirinya ke rumah kita tanpa mengenakan biaya apapun. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu bentuk layanan kerusakan HP di Samsung Service Center. Yang pertama, apabila kita masuk, maka kita akan disambut oleh mesin yang bertujuan untuk menentukan kita akan mendapatkan pelayanan yang seperti apa. Selanjutnya kita akan diberikan tiket sesuai dengan nomor antrian. Lanjut di pintu telah disediakan sebuah banner, tapi tidak hanya sembarangan banner, mereka tetap menepati janji, yaitu ada 1 jam, 1 hari, dan juga free wifi. 1 jam berarti kerusakan yang kecil seperti handphone, yang 1 hari adalah seperti customer service yang memiliki kendala pada elektronik mereka. Selanjutnya mereka harus berkonsultasi dulu kepada administrasi dan juga maka kerusakan pada produk mereka atau barang mereka yang mereka laporkan akan segera diproses. Lanjut. Nah, ini adalah fasilitas menunggu pada saat di Samsung Center yang tadi saya katakan. Jadi apabila kita masuk ke dalam, maka kita akan diberikan berupa fasilitas yang membuat kita betah, seperti free charge atau free charger, telah ada boxnya, dan juga telah disediakan kabel data sesuai dengan tipe HP kita masing-masing. Selanjutnya diberikan layanan seperti membaca majalah, diberikan free coffee, dan juga apabila kita telah selesai melakukan aktivitas atau urusan kita pada gerai tersebut, maka kita wajib mengisi sebuah alat feedback apakah pelayanan yang mereka berikan itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa mesin inilah yang tadinya bekerja atau berguna bagi para pihak Samsung untuk menentukan apakah pelayanan yang mereka berikan telah sesuai dengan ekspektasi pelanggan, sehingga hubungan penjual dan pembeli tidak hanya terpotong sampai di situ saja. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu tampilan status perbaikan pada Samsung. Mereka telah membuka layanan baru kepada customer mereka. Kita bisa mengakses akses berikut ini pada website Samsung Center tadi, Samsung Service Center. Di website ini tuh bisa kita temukan bahwa barang yang telah kita berikan kepada perusahaan tersebut atau kepada gerai tersebut sudah sampai mana tahap perbaikannya. Seperti e-commerce pada umumnya, maka kita akan melihat apakah sudah tahap sedang atau sudah hampir selesai. Maka kita tidak perlu lagi capek-capek langsung ke gerainya untuk mengecek apakah produk atau barang kita itu sudah selesai atau belum. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa Samsung telah memberikan banyak pelayanan kepada customer-nya. Lanjut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya serahkan kepada moderator.
Sekian dari presentasi kami. Bila ada kurang-kurang kata atau salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih.